Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan hasil demonstrasi konstekstual modul 1.1A6 tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang bapak pendidikan bagi bangsa Indonesia. Nama asli Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Soedjadiningrat. Beliau adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan kaum pribumi Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang anggota masyarakat. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. 1. Pembelajaran yang berpusat pada murid, yang dimaknai dengan bahwa anak dapat memenuhi haknya dalam mendapatkan pendidikan. Pembelajaran yang berpusat pada anak berupaya memfasilitasi seluruh aspek perkembangan anak secara optimal, di mana aspek-aspek pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan dan individualisasi pengalaman belajar melalui kegiatan yang direncanakan oleh anak. Pembelajaran yang berpusat pada anak dipusatkan pada kebutuhan, minat, bakat, serta potensi yang dimiliki anak didik sehingga anak akan senantiasa merasa nyaman, aman, dan bahagia. Pendidik sebagai penuntun kodrat anak. Sejatinya, pendidik adalah menuntun anak untuk mencapai kekuatan kodratnya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pada kodrat alam, pendidik harus mampu mengenali sifat dan bentuk lingkungan anak dibesarkan, agar mampu memberikan tuntunan yang sesuai dan dalam membentuk karakter anak dan menghasilkan pembelajaran yang merdeka serta menyenangkan. Sedangkan kodrat zaman pada saat ini, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Di sini, pendidik harus mampu mengembangkan pendidikannya sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini, namun tidak meninggalkan norma-norma dan kebudayaan bangsa Indonesia. 3. Trilogi pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, trilogi pendidikan terdiri dari 3, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, artinya guru bisa memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatannya. Seorang pendidik harus memberikan teladan atau contoh tindakan. Selain mengajar dan mentransfer ilmu, kita harus memberikan teladan kepada para siswa kita setidaknya mengenai hal yang diajarkan. Karena di sini pendidik sebagai cerminan bagi anak didiknya. Yang kedua, Ing Magdia Mangun Karsa. Guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Di sini, guru harus bisa memberikan wawasan pengetahuan kepada peserta didik, bukan hanya membaca ulang apa yang telah ada di buku yang dipegang oleh peserta didik. Yang ketiga, Tut Huri Handayani. Guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Tugas utama guru adalah sebagai motivator agar dapat menumbuhkan atau mengarahkan setiap potensi yang dimiliki peserta didik dengan harapan peserta didik dapat memanfaatkan potensinya secara tepat. Implementasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang telah saya terapkan di sekolah antara lain melalui bimbingan, literasi, dan ekstrakurikuler. Di sini pendidik berperan untuk menuntun peserta didik sesuai dengan bakat, minat, potensi yang dimiliki serta kebutuhan peserta didik.
Kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan hendaknya bervariatif dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Kegiatan pembiasaan karakter. Pada kegiatan pembiasaan karakter, peran pendidik tidak hanya menuntut anak untuk mencapai perkembangan sesuai dengan potensi yang dimilikinya, tetapi pendidik juga hendaknya menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti yang baik terhadap peserta didik, agar anak dapat merasakan keselarasan antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Melalui kegiatan pembiasaan karakter ini, diharapkan agar peserta didik mendapatkan keteladanan, tuntunan, pembelajaran, serta pengalaman yang nyata dalam menumbuhkan karakter yang baik pada anak. Demikianlah pemaparan demonstrasi konseptual implementasi di sekolah yang berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dari saya. Terima kasih. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.